Halo semua, apa kabar kalian pemain FF? Apakah kalian masih dengan liur yang basah dengan bacotan karena selalu kalah? Oke lah, daripada kalian asik beradu jigong, alangkah baik kita tutup mulut sebentar sambil menikmati alur cerita film dari Bang Pengangguran. Pada kesempatan kali ini, Bang Pengangguran akan membahas sebuah cerita dari film The Furious. Film ini rilis pada tahun 2019. Persiapkan mental kalian untuk menonton betapa tegangnya sebuah adegan di film ini. Film ini menceritakan sekelompok cewek cantik yang terperangkap di sebuah game nyata, di mana mereka harus melawan banyak sekali psikopat untuk bisa kabur. Oke lah, daripada banyak bisa-bisi, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang cewek cantik lari apruk-aprukan ke dalam hutan mati. Apakah si cewek sedang dikejar kuntilanak? Tentu saja bukan. Cewek cantik ini sedang dikejar oleh sosok psikopat yang memegang sebuah alat cabut nyawa. Lalu psikopat tersebut akan membunuh cewek pirang ini. Tanpa diduga bantuan pun datang. Namun yang menyelamatkannya bukanlah tim SAR, melainkan psikopat juga coy. Yang anehnya, psikopat ini seperti merebutkan seorang cewek pirang. Lalu selesai membunuh lawannya, psikopat pun membawa cewek pirang entah kemana. Lalu scene berpindah pada cewek bule bernama Kayla, di mana Kayla sama bestinya asik curhat-curhat di pinggir jalan. Lalu Medi bestinya Kayla menyuruh Kayla untuk ikut nakal sepertinya. Jangan salah dong, artian nakal ada banyak loh. Namun Kayla yang ada ikut pengajian seminggu sekali tentu saja tidak mau melakukannya. Medi pun kesal terhadap Kayla dan pergi meninggalkannya. Lalu Kayla pun kaget saat mendengar teriakan Kayla. Mereka berdua pun diculik oleh seseorang. Kayla pun kini berada di sebuah tempat yang aneh. Para penculik pun mengoperasikan mata Kayla. Lalu Kayla ditempatkan di sebuah hutan mati begitu luas. Ia pun keluar dalam sebuah peti dengan penuh kepanikan. Lalu Kayla pun melihat sebuah tulisan beauty nomor 6 pada peti ia keluar. Lalu Kayla pun berusaha kabur dari sana. Kepanikan Kayla pun semakin bertambah saat melihat ada bangkai manusia. Ia pun mengira di hutan ini ada binatang buas. Lalu datang dua wanita menutup mulut Kayla. Lalu mereka pun menjelaskan bahwa mereka mengalami nasib yang sama seperti Kayla. Lalu Kayla teringat pada ipongnya. Karena mengira ipongnya jatuh di dalam peti, ia pun bergegas kembali untuk mengambil ipong tersebut. Sial sekali, ipongnya sudah hilang. Capek-capek beli ipon buat konten TikTok, malah diambil oleh seseorang. Lalu hal aneh pun dirasakan oleh Kayla, di mana ia mengalami penglihatan yang aneh. Pikiran Kayla seperti terbagi. Kayla pun sadar. Alice pun mengajak Kayla untuk mencari jalan keluar. Lalu mereka menemukan sebuah peti yang bertulis bis 6. Kepanikan mereka pun menjadi-jadi saat melihat ada psikopat membawa kampak. Lalu dengan sebuah dahan kayu, Alice berhasil mengalihkan perhatian psikopat pembawa kampak. Alice pun mengajak Kayla untuk kabur dari sana. Sial sekali, Kayla malah sakit lagi. Aneh sekali, penglihatan Kayla terhubung dengan psikopat kampak. Lalu karena Alice tidak mau mati muda, ia pun lari dengan kecepatan 20 km. Psikopat mengetahui pelarian Alice dan langsung mengejarnya. Psikopat melemparkan kampaknya hampir mengenai Alice. Lalu karena Alice tidak terlalu banyak latihan, ia pun kalah melawan psikopat. Sampai dirinya pun harus ganti alam. Lalu Kayla yang baru sadar dari penyakitnya, ia pun mencari Alice. Betapa kagetnya Kayla saat melihat Alice difatality oleh psikopat dengan cara mengenaskan. Kayla pun sangat panik dan lari ke ruyuk. Akhirnya Kayla melihat ada lapangan luas. Sial sekali, Kayla merasakan sakit di bagian kepala jika melewati pembatas. Dengan penuh rasa takut dan sedih, Kayla pun cuma bisa pasrah. Lalu Kayla melihat ada seorang cewek dikejar oleh psikopat kampak. Lalu psikopat kampak melemparkan kampaknya. Waduh, ngilu sekali. Si cewek tertancap kampak di bagian punggung. Aneh sekali, psikopat kampak menyapa Kayla. Lalu datang psikopat rawit untuk membunuh Kayla. Psikopat kampak pun menghadang psikopat rawit. Lah, kok sama-sama psikopat adu mekanik ya? Psikopat kampak pun kewalahan menghadapi psikopat rawit. Kayla pun berhasil membawa cewek tadi. Lalu Kayla menyembunyikan cewek tadi di sebuah pohon dengan rencana si cewek bakal selamat jika ditinggal di sana. Sementara ia akan mencari tim SAR untuk menyelamatkan mereka. Beberapa jam kemudian, saat si cewek ditinggalkan oleh Kayla, ia pun sangat panik mengetahui ada psikopat di luar. Ia pun menahan napas untuk tidak ketahuan.
Auto shock gak tuh? Saat psikopat mengetahui keberadaannya, psikopat pun menyeret cewek tersebut. Seram sekali. Psikopat mencabut dua tangan cewek ini sampai pisah dengan badannya. Sedangkan Kayla yang sedang mencari bantuan, ia pun mendengar teriakan cewek tadi. Auto shock lagi dong. Saat psikopat baby ada di sana, Kayla pun melakukan perlawanan. Namun bisa kita lihat Kayla bukanlah tandingan psikopat baby. Aneh sekali, kepala dengan hidung mancung psikopat meledak di depan Kayla. Lalu Kayla pun teringat pada cewek tadi yang disembunyikannya. Sesampainya di sana, betapa sedihnya Kayla saat melihat cewek tadi cacat. Dua tangannya sudah dioperasi dadakan oleh psikopat rawit. Lalu Kayla pun jalan tanpa tujuan. Ia pun membawa perang psikopat baby tadi. Kayla pun masuk ke sebuah gubuk yang ada di sana. Lalu ada seseorang di belakang Kayla. Lalu ia pun membuat seseorang tersebut ganti alam dengan memotong kepalanya. Lalu Ina dan gadis idiot masuk ke dalam gubuk. Betapa kagetnya mereka saat melihat temannya dibacok Kayla. Tanpa pikir panjang, Ina pun mengambil parang lalu pergi sendirian. Tiba-tiba, Kayla mengalami penyakit yang sama. Ia melihat psikopat sedang menyembunyikan Maddie. Karena penasaran, Kayla pun mengoperasi cewek yang mati tadi. Ternyata, mata si cewek telah diganti dengan sebuah kamera CCTV. Kayla pun teringat saat operasi berlanjut. Ia pun sudah mengetahui bahwa semua sudah disetel oleh seseorang. Kayla pun berusaha bicara dengan seseorang melalui mata gadis idiot bernama Rose. Ternyata, dugaan Kayla benar. Ada seseorang sedang memantau melalui komputer. Kayla dan para gadis seksual yang lainnya sedang berada dalam sebuah game nyata. Terlihat ada beberapa logo tengkorak di layar. Itu adalah sebuah tanda pemain yang sudah gugur alias ganti alam. Lalu psikopat pisau dapur pun datang ke sebuah gubuk. Mereka pun yang berada di dalam panik setengah mati saat mengetahui psikopat sudah berada di sana. Lalu psikopat rawit pun masuk ke dalam gubuk. Ia pun mengetahui persembunyian Rose. Kayla dan Ina pun membantu Rose. Mereka memukul psikopat rawit keluar dan mengunci pintunya. Lalu Kayla menyadari bahwa psikopat rawit tidak benar-benar membunuh Rose. Lalu terbukti dengan semua kejadian Kayla lihat bahwa psikopat dibuat berpasangan. Kayla pun mengingat saat ia bangun dari sebuah peti bertulis Beauty 6. Mungkin saja peti yang bertulis Beast 6 adalah merupakan psikopat pasangannya. Para psikopat pun bergantung pada pasangannya. Jika cewek mati, maka pasangan psikopatnya juga ikut mati. Ina pun menuduh Kayla bahwa ia ingin menang sendiri. Dengan bukti ia membunuh temannya tadi. Saat melihat Ina akan membunuhnya, Kayla pun mengajak Rose untuk ngabret ke hutan. Pelarian mereka pun terhenti saat melihat psikopat pisau dapur mengetahui pelarian mereka. Kayla dan Rose pun masuk ke sebuah gubuk lain. Di dalam gubuk, mereka mencari alat untuk bertahan. Kayla dan Rose pun menyusun rencana untuk menyelamatkan bestinya. Lalu mereka pun keluar gubuk dengan berhati-hati. Sial sekali, kaki Rose malah nyangkut. Kayla pun berusaha menolongnya. Sial bertambah lagi dong saat psikopat pisau dapur masuk ke dalam gubuk. Psikopat pun menarik kaki Rose. Lalu adu mekanik pun terjadi lagi. Kayla pun berhasil membunuh psikopat rawit. Psikopat pisau dapur pun kena mental dengan kejadian itu. Lalu Kayla bertemu dengan Ina. Kayla pun mengajak Ina untuk bekerja sama untuk membunuh semua psikopat. Betapa jahatnya si Ina. Ia malah memilih untuk membunuh semua cewek untuk bisa menang dalam permainan ini. Lalu mereka pun mendengar teriakan Rose. Ternyata Rose sudah ditangkap oleh psikopat PD, yaitu pisau dapur. Ina pun tersenyum manis karena psikopat PD merupakan bisnya. Tanpa disadari psikopat Kayla berada di belakangnya. Ina pun dibuat ganti alam oleh psikopat Kayla. Karena jiwa psikopat tergantung pada bisnya, psikopat PD pun harus mati karena si Ina mati. Lalu Kayla yang tidak ingin psikopatnya membunuh Rose, ia pun membunuh bisnya. Ternyata jika psikopat mati, cewek tidak bakal mati. Kalau sebaliknya, psikopat pasti mati. Lalu mereka berdua melanjutkan misi mencari Maddie. Lalu mereka sudah berada di kediaman Maddie. Lalu mereka kaget saat melihat psikopat Maddie. Kayla pun bersiap untuk adu mekanik dengan psikopat. Aneh sekali, Kayla masih merasakan sakit. Di saat bersamaan, Rose pun membunuh Maddie bersamaan dengan meledaknya kepala psikopat. Beberapa jam kemudian, betapa kaget dan sedihnya Kayla saat melihat sahabat adu gosipnya ganti alam. Kayla pun sangat marah dan mengusir Rose. Lalu ia pun mencopot matanya dengan begitu mudah. Tanpa peralatan, ia mencopot dengan alat seadanya saja. Aduh ngilu cok. Lalu Rose dinyatakan sebagai pemenang karena cuma dialah yang bertahan di sana.
Di akhir film, dengan penuh dendam Kayla mencari bos game tersebut. Lalu ia membuat bos game tersebut ganti alam. Dan film pun sudah berakhir. Gimana? Sangat seru bukan? Itulah tadi alur cerita film The Furious. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.